Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Biaya serta Konsep Biaya yang beranggotakan Melania Magita dengan NIM 3719166 akan membacakan materi pengertian biaya dan tujuan serta fungsi biaya. Selanjutnya ada Mela Putriyanti dengan NIM 3719187 akan menjelaskan konsep biaya, peranan akuntansi biaya. Selanjutnya ada Neliska Deninta Fitriani dengan NIM 3719163 akan menjelaskan objek biaya. Yang terakhir ada Daifullah Rafif dengan NIM 3719159 akan menjelaskan kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya. Baiklah, saya Melania Magita akan menjelaskan pengertian konsep biaya. Dunia dan Wasilah mendefinisikan biaya sebagai pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode tahunan. Objek biaya merupakan suatu dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Objek biaya diantaranya produk, jasa, proyek, konsumen, merek, aktivitas, dan departemen. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi. Yang pertama ada tujuan akuntansi biaya. Yang satu, penentuan HPP, mencatat penggolongan dan meringkas biaya pembuatan produksi. Yang kedua, menyediakan informasi biaya untuk kepentingan manajemen biaya sebagai ukuran efisien. Yang ketiga, alat perencanaan. Perencanaan bisnis pasti akan berkaitan dengan penghasilan dan biaya. Perencanaan biaya akan memudahkan dalam pengendalian biaya. Yang keempat ada pengendalian biaya, membandingkan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang kelima, memperkenalkan berbagai metode. Berbagai macam metode dalam akuntansi biaya dapat dipilih sesuai dengan kepentingan yang diperlukan dengan hasil yang lebih efektif dan efisien. Yang keenam, pengambilan keputusan khusus sebagai alat manajemen dalam mengawasi dan merekam transaksi biaya secara sistematis dan menyajikan informasi biaya dalam bentuk biaya. Yang ketujuh, mengetahui laba perusahaan dan pada periode tertentu. Untuk mengetahui laba, maka diperlukan biaya yang dikeluarkan. Yang kedelapan, menghitung dan menganalisis terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan, membahas batas maksimum yang harus diperhatikan dalam menetapkan biaya suatu produk. Di sini ada fungsinya. Fungsi yang pertama, membuat harga produk menjadi kompetitif di pasaran, lantaran penentuan harga pokok telah diputuskan dengan mempertimbangkan biaya produksi yang terdapat pada akuntansi biaya. Yang kedua, mengukur pengorbanan nilai masukan modal agar manajemen bisa melihat apakah usahanya mendapat profit atau tidak. Yang ketiga, mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan rencana keuangan masa berikutnya, karena informasi dalam akuntansi biaya dipercayai benar dan relevan. Yang keempat, selain untuk perencanaan, kegiatan ini juga dapat menjadi alat pengendalian keuangan perusahaan karena dengan adanya akuntansi biaya, manajemen dapat lebih mudah melakukan monitoring apakah terjadi selisih perhitungan atau tidak. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mela Putriyanti. Kepada Mela Putriyanti dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konsep biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber-sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi untuk tujuan tertentu. Macam-macam biaya dibedakan pula menjadi 3. Yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran, yang ketiga biaya administrasi dan umum. Konsep biaya dalam hal perawatan dibagi pula atas 2. Yang pertama, biaya akuntansi adalah biaya yang dibayarkan langsung oleh pengusaha untuk mendapatkan sumber daya untuk produksi. Yang kedua, biaya ekonomi, yaitu membantu pengusaha menghitung keuntungan supernormal dalam melakukan investasi. Konsep biaya dalam konsep beban.
ya, dibagi pula atas dua. Yang pertama yaitu biaya pengeluaran seperti biaya upah, sewa listrik, bahan bakar atau bahan baku dan lain-lainnya. Yang kedua, biaya peluang, yaitu pendapatan alternatif terbaik berikutnya yang hilang ketika pengusaha membuat pilihan tertentu. Konsep biaya dalam hal ketelusuran dibagi pula atas dua. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang berkaitan dengan produksi yang berkaitan pula dengan penjualan. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang berkaitan dengan biaya listrik atau pajak yang harus dibayar atas pendapatan. Konsep biaya ditinjau dari tujuannya, dibagi pula atas dua. Yang pertama yaitu biaya tambahan, yaitu perubahan lini produk, akuisisi pelanggan baru, peningkatan mesin untuk meningkatkan output. Yang kedua, biaya hangus, yaitu melakukan penelitian untuk periklanan dan memperoleh mesin. Selanjutnya, konsep biaya dalam hal pembayar. Yang pertama yaitu biaya pribadi, seperti untuk biaya produksi, penjualan, periklanan. Yang kedua, biaya sosial, biaya polusi, sumber daya air, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, konsep dalam variabilitas dibagi pula atas dua. Yang pertama, biaya tetap, yaitu untuk membayar sewa, pajak, bunga pinjaman, dan lain-lain. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya pengeluaran untuk pembelian bahan baku dan pembayaran gaji. Selanjutnya, peranan akuntansi biaya. Peranan akuntansi biaya dibagi pula atas 4. Yang pertama yaitu melakukan rencana dan anggaran operasional secara ekonomi dan efisien. Yang kedua, menentukan metode kalkulasi biaya dan prosedur yang dapat menjamin adanya kontrol atau jika bisa menghemat biaya. Yang ketiga, menghitung jumlah laba dan beban yang didapat perusahaan dalam beberapa periode tertentu. Yang keempat, menentukan nilai persediaan berdasarkan hasil kalkulasi biaya, menetapkan harga, dan memeriksa jumlah aktual persediaan yang tersedia dalam bentuk fisik. Objek biaya. Objek biaya adalah berbagai produk, jasa, pelanggan, aktivitas, atau unit organisasi di mana biaya dibebankan. Produk, jasa, dan pelanggan pada umumnya merupakan objek biaya, sementara departemen produksi dapat diperlakukan sebagai tempat penampungan biaya atau objek biaya. Definisi lain dari objek biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya yang disebut sebagai objek biaya atau cost object, di mana objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, jasa, pelanggan, layanan, proses, departemen atau unit organisasi, proyek, aktivitas, dan sebagainya yang diukur biayanya dan kemudian dibebankan. Konsep mengenai objek biaya sangatlah luas. Setiap hal di mana biaya dapat ditelusuri dan mempunyai peran kunci dalam strategi manajemen dapat dipertimbangkan sebagai objek biaya. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas muncul sebagai objek biaya yang sangat penting. Contohnya meliputi pemasangan peralatan untuk produksi dan pemindahan bahan dan barang. Kesimpulan dari pengertian objek biaya. Suatu objek biaya atau cost object atau tujuan biaya atau cost objektif didefinisikan sebagai suatu item atau aktivitas di mana biaya akan diakumulasikan dan dihitung. Berikut merupakan item-item dan aktivitas-aktivitas yang dapat menjadi objek biaya, yaitu meliputi produk, batch dari unit jenis, pemesanan pelanggan, lini produk, proses, departemen atau divisi, kontrak atau proyek, dan tujuan strategis. Informasi biaya. Informasi manajemen memiliki biaya tertentu dan penekanan pada nilai, sedangkan akuntan manajemen merupakan spesialisasi informasi sama halnya dengan profesional keuangan lainnya seperti penasehat pajak, perencanaan keuangan, dan konsultan. Akuntan manajemen menyediakan layanan informasi yang memiliki biaya dan nilai penyusunan bagi pemakainya. Ada beberapa konsep penting untuk akuntan manajemen.
Yang pertama yaitu objek biaya, penggerak biaya, tempat penampungan biaya, dan pembebanan biaya. Yang keduanya yaitu perhitungan biaya produk atas jasa untuk penyusunan laporan keuangan. Penelusuran biaya. Penelusuran biaya atau cost tracing adalah pelacakan biaya kepada objek biaya yang menikmati biaya. Materi selanjutnya, macam-macam penelusuran biaya. Yang pertama, penelusuran langsung atau direct tracing adalah suatu proses pengidentifikasian biaya secara fisik kepada objek biaya. Misalnya, objek biaya adalah produk sepeda, maka bahan baku dan upah langsung untuk membuat sepeda dapat diamati secara langsung kepada fisik produk sepeda tersebut. Yang kedua, penelusuran penggerak atau driver tracing adalah penelusuran penggerak yang menimbulkan biaya kepada objek biaya. Perlu diketahui bahwa penggerak biaya adalah faktor penyebab yang mengukur konsumsi biaya kepada setiap objek biaya. Selanjutnya, kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya. Setelah objek biaya dipilih, pengukuran biaya sebagian besar bergantung pada kemampuan untuk menelusuri atau traceability biaya ke objek biaya. Kemampuan untuk menelusuri biaya menentukan seberapa objek biaya dapat diandalkan, yang berarti ukuran biaya yang dihasilkan dan seberapa yakinnya pengambilan keputusan dalam memahami dan mengandalkan ukuran biaya sebagai dasar untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya bervariasi tingkatannya. Cara umum untuk membedakan karakter biaya adalah dengan memberikan label biaya langsung atau tidak langsung dari objek biaya tertentu, seolah-olah hanya ada dua tingkatan kemampuan penelusuran. Pada kenyataannya, tingkat kemampuan penelusuran ada pada suatu kontinum. Masuk pada contoh soal. Simsul adalah perusahaan handphone yang merencanakan memproduksi sebanyak 30.000 unit handphone dengan biaya sebagai berikut. Diketahui direct material atau bahan langsung sebesar 150.000 US dollar, direct labor atau tenaga kerja langsung sebesar 90.000, variable overhead 30.000, fixed overhead 450.000. Pertanyaannya, hitunglah unit prime cost dan unit conversion cost. Penyelesaiannya, kita cari unit prime cost sama dengan direct material tambah direct labor dibagi dengan jumlah produksi. Maka unit prime cost sama dengan buka kurung 150.000 ditambah 90.000 tutup kurung dibagi dengan 30.000. Kita cari terlebih dahulu yang dalam kurung. 150.000 ditambah 90.000 dapat 240.000 dibagi dengan 30.000, maka dapat hasilnya 8 US dollar. Selanjutnya kita cari unit conversion cost. Rumusnya sama dengan direct labor tambah overhead, cakupannya variable overhead ditambah fixed overhead dibagi dengan jumlah produksi. Maka unit conversion cost sama dengan buka kurung 90.000 ditambah 30.000 ditambah 450.000 tutup kurung dibagi dengan 30.000. Seperti tadi, kita cari terlebih dahulu penyelesaian yang ada di dalam kurung. Maka dapat hasilnya itu 570.000 dibagi dengan 30.000 dan hasil akhirnya dapat 19 US dollar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga materi dari kami berguna. Dan jangan lupa like dan komen sebagai kritik dan saran, atau ada yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, kami dari kelompok 1 memohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.